Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Dwi Priyanto dari SMK Al-Azhar Menganti, guru produktif TITL. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata saya. Di sini saya CGP, guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gresik. Dalam pemaparan saya, aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, di sini fasilitator saya yaitu Pak Agus Triyanto dan pengajar praktek saya yaitu Dewi Kurnia. Dan saya sendiri calon guru penggerak Ervin Dwi Priyanto. Rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk mendiseminasikan pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan sekitar diskusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan apa saja? Yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, mengumpulkan rekan guru serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah serta orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pesantren Al-Bisa yang masih menjadi Master Manajemen, dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah
sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita baca Bismillah dengan kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan yang kedua yang disambungkan yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Kepala kita pada hari waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak Ibu saya hormati, rangkaian kegiatan Jalur Pembelaan yang tentunya bagian dari tugas yang nantinya akan dilaksanakan oleh tim yang untuk dibebaskan kepada guru-guru yang saat ini masih belum diberikan kesempatan sebagai guru. Tapi bukan berarti nanti kita tidak bisa mengikuti perkembangan guru pembelaan, perkembangan ilmu-ilmu pengalaman sebagai guru pembelaan. Insya Allah pengalaman baik, praktek baik yang nanti akan sampai servis nanti tentunya kita ibaskan kepada guru kita. Tapi kami tetap berharap bagaimana nanti guru-guru yang lain yang mungkin saat ini masih belum diberikan kesempatan karena mungkin waktu itu sudah daftar, ya, akan tetapi masih belum terpanggil. Kami tetap berharap bagaimana nanti seluruh ustaz-ustaz nanti bisa guru. Tapi untuk saat ini ya bukan berarti nanti belum terpanggil terus kita tidak bisa mengikuti, tetap ini nanti bisa kita ikuti setidaknya dari guru-guru yang saat ini sudah terpanggil sebagai guru pembelaan. Di antaranya Ustaz Ervin yang saat ini sudah terpanggil sebagai guru pembelaan dan hari ini akan kita berikan dan ada tugas pemimbasan. Pertama nanti ada pemimbasan beberapa materi khususnya tentang budaya positif yang nantinya akan bisa diberikan kepada ustaz-ustazah sebagai bekal bagaimana nanti melakukan pendampingan, bagaimana nanti melakukan bimbingan kepada
yang positif. Oke, saya berdiri dulu agar bisa mengungkapkan materi. Baik Bapak Ibu, sekali waktu siang ini minimal saya lebih semangat dan lebih materi-materi terkait budaya positif yang ada di sekolah. Soalnya kenapa? Budaya positif ini sangat berperan penting kita terapkan di lembaga kita. Tentunya di saja. Karena permasalahan yang ada di siswa kita itu banyak sekali beraneka ragam, ada yang nakal, ya, ada yang nurut, bermacam-macam polanya. Sehingga untuk itu bagaimana guru masing-masing semua guru itu bisa menangani sekiranya itu penanganan yang baik, tidak memicu anak itu menjadi takut. Biasanya ketika anak punya masalah pelanggaran, selalu setiap guru pasti memberikan suatu saksi, pasti itu gitu. Nah, untuk itu mari kita belajar bersama-sama terkait bagaimana cara kita mengolah agar biasa pelajar itu bisa membentuk budaya positif, bisa menangani siswa yang seperti apa, sekiranya siswa itu bisa kita arahkan yang jadi lebih baik. Awalnya itu tidak bertanggung jawab, kurang disiplin, dan segi kenakalannya bertanggung jawabnya kita nantinya sebagai bapak ibu guru bisa mengarahkan ke sana. Seperti itu. Saya akan menampilkan slide materinya. Baik Bapak Ibu, yang pertama budaya positif yang ada di sekolah aja. Apa sih budaya positif yang sekiranya Bapak Ibu, budaya positif itu kontennya seperti apa? Kalau dalam tuntunan yang ada di antara kita sebagai guru itu mengarahkan, ya, mengayomi, menuntun, kan seperti itu sebenarnya materi yang saya sampaikan. Menurut salah satu perwakilan panjenengan berbeda, budaya itu seperti apa artinya? Oke, terima kasih. Jadi membentuk suatu pola suasana yang positif dan siswanya itu kita arahkan yang lebih baik dan karakter siswa lebih baik. Nah, itu yang nantinya yang akan kita bangun seperti itu. Apapun tindakan yang kita sekiranya itu menghadiri secara langsung, pastikan yang kita laksanakan itu mengandung unsur anak itu jelas, tapi kita arahkan yang positifnya. Oke, seperti itu. Tapi kadang-kadang tidak semudah seperti itu. Nah, tapi nanti ada langkah-langkah yang bahwa itu ya. Itu ada beberapa tahap agar kita bisa melakukan peran siswa untuk mengalami macam-macam siswa kendalanya. Oke, Bapak, saya sampai tampilkan slide berikutnya. Nah, sebelum intinya Bapak Ibu bisa dilihat pertanyaan pemakai pertama. Nah, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ini yang pertama.
Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin. Itu seperti. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini kan Bapak Ibu nanti tahu jawabannya seperti apa. Setuju apa tidak? Dan ketika poin itu nanti kita bisa belajar sama-sama ketika mengupas semua materi dari awal sampai akhir ini. Itu semua dulu dapat kita dengar. Nanti Bapak Ibu materi yang saya sampaikan ini meliputi yang pertama adalah budaya positif itu. Bagaimana sih penanganan disiplin positif dan nilai kebajikan? Nah, ini yang kita sampaikan tadi. Yang kedua, setelah anak siswa itu mendapatkan disiplin positif dan mendapatkan nilai kebajikan itu A sampai Z seperti ini, sudah tahu, maka apa? Teori motivasi kita lakukan itu seperti apa? Melakukan hukuman atau penghargaan atau restitusi. Nah, ini kita sebagai guru harus melakukan 3 teori ini seperti apa? Apakah hukuman, penghargaan atau restitusi. Nah, terus yang ketiga Bapak Ibu, ketika teori ini sudah kita lakukan, sudah ketemu ya misalnya, saya menerima restitusi, saya menerima penghargaan, maka keyakinan kelas ini nanti akan dibangun di masing-masing Bapak Ibu guru di tiap kelasnya. Jadi kelas masing-masing guru kan keyakinan kelasnya berbeda-beda. Jadi ketika guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru produktif itu nanti membangun keyakinan kelasnya ke anaknya masing-masing. Biar apa? Biar siswa punya keyakinan kelas yang sudah dibentuk kesepakatan guru satu siswa. Ini yang penting. Terus berikutnya kebutuhan gaya manusia dan dunia berkualitas. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ketika sudah dibentuk, maka kebutuhan siswa itu nanti akan terpenuhi. Ketika siswa mengalami hambatan kendala, misalnya ada masalah, nah keyakinan kelas yang kita pakai seperti itu. Terus yang poin berikutnya, restitusi 5 posisi kontrol. Terus yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Ini nanti saya sampaikan. Yang pasti restitusi ini nanti terhadap perlakuan. Bagaimana cara kita menangani siswa itu tidak langsung dimenjat, anak ini nakal, anak ini harus diberi perjuangan seperti ini. Tidak. Langkah-langkah restitusi yang kita pakai nantinya agar kita bisa mengarahkan siswa itu jadi siswa yang benar, yang baik. Baik, Bapak Ibu, kita menuju ke disiplin positif dan nilai kebajikan Indonesia. Ini tidak biasa nih. Oke, Bapak Ibu, ini mesti kontrol kita sebagai guru harus melakukan perubahan paradigma apa yang kita lakukan. Contohnya di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi kontrol Bapak Ibu ya. Sehingga berpendapat seperti apa kita bisa lihat. Nah, siapa sih sebenarnya yang memiliki kontrol Bapak Ibu? Nah, kita lihat kalau Bapak Ibu guru memilih stimulus respon. Oke. Kalau kita menggunakan stimulus itu artinya apa? Kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita.
Ya, itu kalau kita memilih tindakan stimulus respon. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini kalau guru memilih tindakan stimulus respon. Yang ketiga, orang lain itu bisa mengontrol saya. Nah, ya. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Tentunya pemaksaan daripada kejutan gagal. Yang terakhir model berpikir mana atau kalah. Nah, ini biasanya dilakukan ketika guru ketika ada siswa bermasalah ingin apa sih kamu masalahnya? Dengan siswa kita kan nggak mau terbuka gitu, ya kan nggak mau terbuka. Itu keinginan kita itu supaya tahu bisa bercerita. Akhirnya kita memberikan stimulus respon. Ayo kita kasih coklat. Ayo kamu tahu. Nah, ya contohnya seperti itu. Nanti yang lain kita kasih uang ya, agar kamu belajar jujur. Nah, itu sebagai pemberian penghargaan. Tetapi ini kan kalau dari segi pandang, menurut pandangan bisa itu positif, tapi untuk membuat anak itu tidak jadi lebih baik, malah jadi bisa jadi anak itu nanti ketika sekarang sadar besoknya akan berbentuk lagi karena dia punya kemarin dilakukan dapat penghargaan, dapat uang, dapat apa-apa. Nah, akhirnya kalau terulang lagi, ketika anak dapat itu jadi satu kebiasaan. Nah, ini yang menjadikan masalah-masalah seperti itu dikhawatirkan ketika dimanjakan dengan suatu stimulus. Bapak Ibu, kita lihat dari posisi sebelah kanan, dari dalam kontrol terhadap siswa. Coba kita lihat dari kontrol. Itu maksudnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, maksudnya guru harus bisa memahami permasalahan siswa itu seperti apa, entah itu di dalam internal sekolah maupun dalam di keluarganya. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini guru harus memahami karakter siswa masing-masing. Hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Ya Bapak Ibu ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bapak Ibu kalau sudah punya pedoman restitusi, teori mentor ini nanti akan bisa dipakai. Misalnya Bapak Ibu ini mau marah, Bapak Ibu ini mau menjibit, mencubit, Bapak Ibu ini memukul, Bapak Ibu pasti ingat. Oh ya, saya kan punya teori kontrol sama restitusi. Ya pakai ini. Nah, Bapak Ibu akhirnya peradab. Nah, ini tujuannya. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang-menang. Nah, ini teori kontrol yang digunakan di dalam penanganan siswa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perhatikan di sini ada beberapa pengertian dari makna disiplin. Ini kan pengertian bahasanya disiplina, yang artinya apa? Belajar. Belajar. Dari kata konotasinya dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang memiliki potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan Bapak Ibu di sini itu menghubungkan disiplin dengan membentuk undang-undang misalnya di kelas atau di bapak. Kita membuat disiplin siswa. Bapak Ibu sudah pada disiplin itu kan coba perhatikan ini. Kata disiplin itu nantinya membuat kita nyamanan. Nah, ya. Misalnya contoh peraturan kelas. Nah, itu kan
bisa membuat diskusi siswa, tapi justru malah siswa itu malah takut. Waduh, peraturannya, nah ya. Waduh, kalau apa waduh banyak-banyak. Nah ini Bapak Ibu di dalam kegiatan budaya positif itu disiplin itu kita ubah saja menjadi apa? Keyakinan kelas. Makanya setiap Bapak Ibu nanti membuat disiplin peraturan di kelas, kita rubah menjadi apa? Keyakinan kelas. Itu harapan kita sebagai guru untuk merubah mindset siswa kita. Jadi berbeda keyakinan kelas sama peraturan, nanti misalnya pasti berbeda. Siswa itu rasa kekhawatiran namanya itu pasti hilang ya. Keyakinan kelas disepakati bersama-sama. Kalau peraturan sudah diputuskan apa baru dan sekolah itu berbeda ya. Nah ini yang kita coba bahas itu. Nanti semua guru berbeda ini. Keyakinan kelasnya masing-masing kelasnya. Yang pasti apa? Walaupun berbeda itu sudah keputusan bersama untuk siswa dan untuk guru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu harapan kita. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum guru itu membentuk keyakinan kelas terhadap siswa, kita kalau bisa mengarahkan siswa apa sih nilai-nilainya dalam membentuk keyakinan kelas. Bapak Ibu ada yaitu nilai kebajikan. Nah ini yang penting, sangat penting kita sampaikan ke siswa. Nilai kebajikan apa saja kebajikan universal? Yang pertama, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat apa itu? Universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini biasanya dipakai bukan lingkup dalam pondok pesantren, tetapi universal, bisa di sekolah, pendidikannya, beragam budaya, agama dan sebagainya. Ini yang dipakai dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, di dalam nilai kebajikan Bapak Ibu itu pasti dalam semua apa? Profil dan macam sila itu yang penting. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan apa itu? Berakhlak mulia. Nah, ini harus kita sampaikan Bapak Ibu ke siswa kita agar memahami nilai-nilai kebajikan yang mengandung profil pelajar Pancasila. Terus kita sampaikan ke Bapak Ibu nilai kebajikan apa saja. Siswa harus mandiri, bernalar kritis, berpikir global, berpikir kreatif. Nah ini menguat dari indikator-indikator apa sih yang kita perlu pakai dalam nilai-nilai kebajikan di situ. Misalnya semua poin mandiri sampai kreatif ini kita bisa pakai dalam membentuk keyakinan kelas, ya minimal ada beberapa poin yang masuk intinya kita bisa mengarahkan ke siswa, bisa membentuk keyakinan kelas mengandung unsur nilai kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran berikutnya kita baru mengarah ke ya, kamu dapat penghargaan, dapat berpisah, dapat absen dan sebagainya, kamu dapat nilai. Nah kalau tentu kita lakukan seperti itu nanti akan membuat siswa kita itu merasa ini Bapak Ibu merasa saya ini loh karena ada ibadah yang bisa jadi apa lebih aktif apa lebih maksudnya itu lebih awal. Coba kalau misalnya tidak dikasih itu, nah kira-kira pernah di antara itu berkaitan aktif apa tidak? Itu tujuannya Bapak Ibu ya. Kita lihat motivasi secara internal, tujuan di sini positif. Di sini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, Bapak Ibu kalau siswa kita itu sudah punya disiplin positif, ketika siswa itu mau berangkat agak siang, itu pasti punya ada rasa takutnya. Kalau saya kesiangan terus, pasti saya pasti kena sanksi.
Seperti ini begitu ya. Berapa itu? Betul semua salah berapa? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlalu ke sekolah. Itu termasuk apa? Hukuman. Ya, mencatat. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk apa? Hukuman. Murid diminta untuk puasa 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Benar benar. Benar ya. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret itu konsekuensi. Betul ya. Sudah itu ya. Membersihkan tumpahan di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Si. Jadi siswa menuju rasa tanggung jawabnya ini. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Betul itu. Ada yang salah? Ya. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah nanti tidak menggunakan. Kira-kira Bapak Ibu misalnya kuliah di kelas, kira anak takut nggak seperti ini? Ya, itu kemarin kalau akhirnya peraturannya itu seperti itu. Ya. Nanti ada hubungannya Bapak Ibu, konsekuensi dengan hukuman. Nanti kira-kira kelas kalau bisa itu kita message-nya itu kita samakan dengan konsekuensi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membuat peraturan itu sama saja dengan Bapak Ibu melakukan suatu hukuman ketika sesuatu pelanggaran. Kan seperti itu ya misalnya. Pasti. Lalu menit lapangan basket 2 kali Bapak Ibu ya. Karena adalah 10 menit untuk masa kecil konsekuensi. Nah ini Bapak Ibu, kenapa konsekuensi? Ini sudah sepakati guru materialnya. Ayo anak-anak ketika kamu terlambat, ayo kita berkesepakatan apa? Oh iya Bapak, saya mulai 2 kali terlambat 10 menit. Itu posisi ketika gurunya mengajar di lapangan. Ya, itu berkesepakatan. Biasanya hari ini Bapak Ibu ya, murid disuruh, ayo pakai sepatu seharian di sekolah, tidak pakai sepatu hitam. Nah itu hukuman akan menjadikan sesuatu itu malah tidak lebih baik. Dia akan pola pikirnya akan merasa takut terus. Ya, ketika melakukan pelanggaran. Nah itu maksudnya. Nah, Bapak Ibu kita bisa lihat perbedaannya. Hukuman dan konsekuensi. Tadi kan contoh, ya contoh kalimat, perlakuan, tindakan. Nah ini contoh-contoh perbedaan. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Membuat anak sakit, ya, untuk jangka waktu lamanya itu bisa kena fisik apa maupun hati ya, kan? Itu bisa berjalan. Anak membuat disiplinan. Nah ini. Itu hukuman seperti itu Bapak Ibu ya. Anak akan memiliki disiplinan berubah amalan jadi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Bapak Ibu sekarang banyakkan siswa tidak terlambat dijemur, disuruh guru-guru. Ini malah nantang hukuman itu. Ini kawan ini anak akan belajar apa? Menyakiti diri sendiri, padahal itu tahu yang salah. Terus mendorong konsep diri yang buruk. Nah itu ya, itu lah. Berminat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ayo kamu terangkan kenapa? Apa? Sepeda motornya mogok pada bensin. Padahal dia salah sih ada dasarnya. Merasa marah
Bapak Ibu ya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa dihargai. Ayo, apa? Misalnya hukumannya itu bikin dia malu, ya kan? Pasti dia nilainya aku pasti akan dihargai, merasa dia banyak orang, banyak anak, dipermalukan. Itu masalah sebagainya. Nah, ketika kita bandingkan dengan konsekuensi, Bapak Ibu bisa lihat sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ketika kita memberikan aturan yang positif, tapi misalnya dia jangka pendeknya itu dia merasa kalau jangka besar dia akan hilang lah, tidak sampai jangka panjangnya itu menengah. Soalnya kalau dia besar ada sekali jangka itu ada. Itu misalnya kita anak besar. Anak akan menghargai disiplin. Nah, Bapak Ibu ya, itu kalau konsekuensi. Terus stimulus tanggapan ya, mendorong anak agar mudah percaya diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, terus konsep yang hak dibuat dan nyaman, diasihkan untuk sementara. Itu Bapak Ibu yang berbeda dari hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi siswa, ya kita ajak untuk melakukan restitusi. Ini biasanya sering itu diskusi secara sederhana, tetapi nanti kita bisa mengadakan anak itu menjadikan lebih baik, tidak membutuhkan secara langsung. Nah, berbagai diskusi itu seperti itu ya, kita melakukan diskusi sampai anak itu punya rasa bersalahnya untuk bisa memperbaiki kesalahan. Itu adalah diskusi itu. Makanya perlu lanjut ciri-ciri diskusi diantaranya bukan anak untuk bersalah, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Contoh, kalau kita lihat siswa kita itu memarahi temannya karena dia melakukan tugasnya, dia memaci-maci, ya, dia memaci-maci atau memukul, maka kita memperbaiki hubungan Bapak Ibu dengan temannya dicaci maki. Cara apa? Tadi apakah perlakuannya itu salah atau benar? Nah, kita diskusi dengan baik. Keyakinan kelas sudah tidak miliki, seperti itu. Terus tawaran bukan pasangan. Nah, contohnya jika dia tidak sengaja melupakan botol atau minuman karena tugasnya temannya, ya kita orang seperti ini bukan pasangan. Nah, kalau kamu sudah melupakan air ke tugasnya teman kamu, nanti kamu lakukan. Pasti dia punya ide untuk menjawab. Oh ya Bapak Ibu, saya bertanggung jawab untuk menggantikan kertas tugasnya. Seperti itu. Jadi dia tidak dipaksa, tapi punya menggambar rasa tanggung jawabnya itu untuk mengganti tugasnya. Contoh kertas tadi misalnya, seperti itu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kecerdasan dan membalaskan tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter bukan tindakan. Ini Bapak Ibu ya, fokus pada solusi dan membiarkan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Jadi Bapak Ibu, intinya itu apa? Kita mengarahkan jadi lebih baik siswa yang sebelumnya itu bersalah menjadi punya rasa tanggung jawab yang dia lakukan. Itu kita bisa merubah siswa kita bertanggung jawab jika kita menghadapi apa punya rasa bersalah atau merasa dia punya pelanggaran. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ya. Setelah itu tadi kejadian tindakan
di dalam guru harus membantu keyakinan kelas terhadap pembelajaran kelas masing-masing. Ini sebagai pengganti apa Ibu? Peraturan. Ya. Jadi bayangkan kalau peraturan kita terapkan di TPL, ya, itu rasa takutnya ada. Kalau kita di kelas, nah bayangkan kalau kita sudah ada rasa takutnya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus meyakinkan kelas? Nah, ini saya beberapa contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan kedua? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus tetap tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan peraturan? Nah, untuk mendukung motivasi secara intrinsik, kita kembali ke nilai keyakinan Bapak Ibu. Itu akan menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ayo anak-anak, coba hari ini kelas kita buat peraturan kalau siswa kita menghadapi pelanggaran sanksinya ini. Takut gak? Pasti takut. Ayo anak-anak, kita buat kelas bersama, sepakati bersama agar apa? Ketika kesepakatan kita sepakati bersama, maka kalian sudah ada konsekuensinya. Nah, ini yang menjadi positifnya. Ya. Dari siswa, dari gurunya sudah sepakat. Nah, dari kira-kira tadi itu kalau bisa mengandung nilai kebagusan Bapak Ibu, jangan lupa. Ya. Begitu ya. Ini contoh Bapak Ibu. Nah, kalau keyakinan kelas sudah disepakati Bapak Ibu, biasanya guru itu langsung membuat poster Bapak Ibu. Nah, di kelasnya. Jadi kalau sudah disepakati bersama-sama guru dan siswa, ayo anak, setelah keyakinan kelas kita disepakati bersama, maka keyakinan kelas yang kita buat kita jadikan poster agar setiap hari yang kita tahu ketika masuk kelas, oh lihat keyakinan kelas ya. Contoh, ini kesepakatan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran tadi. Nah ini kesepakatan sebagai guru yang betul tadi, betul keyakinan kelas. Kesepakatan sebelumnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid peduli dengan teman-teman. Itu contohnya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa tebakkan seperti apa kesepakatan kelas yang sekiranya itu memenuhi kebutuhan siswanya. Ya, itu sudah memenuhi kebutuhan siswa. Bapak Ibu, nah bisa kita lihat di sini sebelah kiri ada peraturan yang sebelah kanan ada keyakinan kelas. Nah, kalau kita lihat bahasa peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, keyakinan kelasnya seperti apa? Dilarang mengganggu orang lain. Hampir di sekolah sebelum bekerja dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang melakukan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalimat ini Bapak Ibu kita buat nilai kebajikan seperti apa? Seperti contohnya. Nah, selalu menggunakan bersepatnya, berarti yang kelas itu tulis tanggung jawab, ya. Terus dilarang orang lain, berarti apa? Menghormati orang lain. Ada di sekolah maksudnya sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, apa itu? Berarti Bapak Ibu, saya akan menyiapkan video melakukan bentuk restitusi ya.
Jadi kita menggunakan sertifikat restitusi dalam menghadapi kasus permasalahan. Di sini saya mengangkat contoh kasus siswa yang terlambat ke sekolah, terus siswa itu marah-marah ketika tugasnya dicontoh. Tidak terima Baik Bapak Ibu, dari sekian awal sampai sekian akhir dan kegiatan atau video kita pernah semua dilakukan diskusi sampai